الله أصحاب النبي محمد Cara menjaga abdi kita, amal bakti kita kepada orang tua yang telah meninggal, maka mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, berinfak atas namanya, berhaji bahkan umroh atas namanya. Bahkan jikalau ada nasar atau wasiat puasa yang belum ditunaikan oleh orang tua kita, maka kita lah yang lebih pantas, lebih layak untuk untuk menggantikan puasa nasar dari orang tua kita. Itulah salah satu bentuk cara kita menjaga amal bakti kita kepada orang tua yang telah meninggal. Namun dalam Quran surah At-Taubah ayat 113 Allah kembali memberikan batasan bagi kita dalam hal memohonkan ampun kepada orang tua atau keluarga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi nabi, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang musyrik setelah jelas bagi mereka bahwa orang musyrik tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Asbabul usul ini surah adalah di mana Nabi SAW ketika mendapati paman yang ia cintai, yaitu Abu Talib, dalam keadaan sakaratul maut, jamaah Allah Subhanahu wa taala, detik-detik penghembusan napas terakhirnya, datanglah Nabi SAW menyucurkan air mata dan beliau berkata, "Wahai pamanku, tolong lapaskan kalimat yang aku ucapkan. Semoga ucapan kalimat ini aku bisa memberimu syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Tapi apa yang terjadi dengan Allah Subhanahu wa taala? Takdir berkata lain. Abu Talib, paman yang tercinta, paman yang menjadi tamin dalam dakwah Rasulullah SAW, meninggal dalam kekufuran, dalam alias tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang artinya tidak menjadi orang yang muslim dalam matinya. Akan tetapi kata Nabi SAW, bentuk cintanya jemaah Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai pamanku, aku akan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak melarangnya." Maka Allah jawab harapan permintaan Rasulullah SAW dengan kalimat surat At-Taubah 113. "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim." Kita dilarang oleh Allah untuk mendoakan saudara-saudara kita, bahkan orang tua kita, jikalau dia mati dalam kekufuran. Nauzubillah summa nauzubillah misalnya. Cuman di belakang Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatu la yadkhulul jannah." Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antaranya adalah orang yang durhaka pada orang tuanya. Ini tidak akan masuk surga. Yang mati dalam keadaan durhaka kepada orang tuanya. Maka menghindarlah jamaah Allah Subhanahu wa taala dari kelompok-kelompok seperti ini. Yang kedua, kelompok peminum khamar. Yang ketiga, kelompok yang senantiasa mengungkit pemberiannya. Inilah 3 kelompok yang tidak akan masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita menghindar dari kelompok ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman bila Allah Subhanahu wa taala kembali lagi bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Bahwa orang tua adalah merupakan pintu surga terbaik. Di dalam hadis disebutkan ada 8 pintu surga. Dan ternyata pintu surga orang tua berada di tengah, paling tengah di antara 8 ini, menjadikan yang terbaik di antaranya.
Maka marilah kita menjaga amal bakti kita pada orang tua, karena inilah sangat mudah kita lakukan jamaah Allah Subhanahu wa taala ketimbang pergi berperang. Cukup diam di rumah, jaga kebutuhan orang kita. Jaga ucapan-ucapan kita, jangan menyakiti orang tua kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang sangat besar barang siapa menjaga bakti kepada orang tua. Dalam sebuah hadis disebutkan ridho rabbi ridho walidi wa suktu rabbi fi sukti walidi. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua, kata Nabi SAW. Maka jangan pernah menjadikan atau mengeluarkan satu tetes pun air mata orang tua kita, karena ini akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika murka Allah menghampiri kita, jangan pernah merasakan akan datang keberkahan hidup kepada kita. Jangan pernah beranggapan akan datang keberkahan hidup ketika kita sudah cucurkan satu tetes air mata orang tua. Sebagai kisah penutup jamaah Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki yang ingin menunaikan ibadah haji, kembali lagi ini adalah haji. Ada perkara yang wajib menjadi rukun Islam. Ingin menunaikan ibadah haji, ia hidup bersama ibunya. Dia meminta izin kepada ibunya, wahai ibuku, aku ingin menunaikan ibadah haji. Lalu ibunya berkata apa jamaah Allah Subhanahu wa taala? Wahai anakku, tidak engkau lihat kondisiku seperti ini? Apa yang terjadi jika engkau tidak ada di sampingku? Akan tetapi sang anak bersikeras untuk berangkat menunaikan haji. Dia berangkat dengan tanpa restu orang tua. Ingat kembali bahwa kata Nabi SAW, ridho tu rabbi fi ridho walidi wa suktu rabbi fi suktul walidi. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Apa yang terjadi jamaah Allah Subhanahu wa taala? Dia sampai di negeri, suatu tempat dia beristirahat, di mana negeri itu sering terjadi perampokan, dan pada malam hari dia istirahat terjadi kembali perampokan, dan ternyata dia dituduh sebagai pelakunya dan dipotong 2 tangan 2 kakinya, kemudian digotong berkeliling, kemudian disuruh teriaklah biar masyarakat pada tahu bahwa inilah akibat jika orang melakukan perampokan. Ternyata teriakannya apa jemaah Allah Subhanahu wa taala? Bukan itu yang keluar dari mulutnya. Yang keluar dari mulutnya adalah inilah akibat jika orang durhaka pada orang tuanya. Inilah akibat jika orang durhaka pada orang tuanya. Ternyata teriakan ini memberikan sentuhan hati kepada penguasa kampung. Dan terjadilah pembicaraan. Akhirnya apa jemaah Allah Subhanahu wa taala? Diantarlah anak ini kembali ke tempatnya, kembali ke kampung halamannya. Di hadapan rumahnya dibukalah pintu, keluarlah seorang ibu yang tua renta. Dia tidak meyakini bahwa yang hari di depan ini adalah anaknya. Dia mengatakan, anakku pergi dalam keadaan sehat sempurna, tidak ada seperti ini. Maka sang anak langsung memeluknya dan berkata, aku adalah anakmu yang durhaka, wahai ibuku. Ampuni dosa-dosaku, wahai ibuku. Maafkan aku, wahai ibuku. Di dalam kisah ini yang meninggal jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali bahwa jangan pernah membantah keinginan orang tua ketika itu baik. Ketika dia melanggar syariat, maka boleh kita menantangnya jemaah Allah Subhanahu wa taala. Tapi selagi itu suatu kebaikan, tidak pernah melanggar apa yang Allah tetapkan, maka wajib hukumnya kita tunduk kepada seorang orang tua. Jadi mohon maaf jemaah Allah Subhanahu wa taala, jika ada perkataan yang kurang berkenan, kalau ada penyampaian yang mungkin keluar dari dalil, itu adalah keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami akhiri taklim pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati-hati kita untuk senantiasa menjaga bakti kita kepada orang tua, sehingga menjadi orang-orang yang diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, bisa memasuki pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala, termasuk pintu surga yang paling di tengah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu surga terbaik yaitu amal bakti orang tua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.